Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Oke, para pemirsa channel Terindah semua, dimanapun kalian berada, semoga kesehatan lahir ya wal batin ya senantiasa menjadi milik kita semua. Dan insya Allah semua apa kegiatan kita akan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, para sahabat semua, dimanapun kita semua berada, pada kesempatan kali ini saya tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada anda semua pemirsa channel Terindah ini yang masih setia menonton di video channel Terindah ini. Semoga apa yang anda lakukan untuk menonton video ini dari awal hingga selesai akan menjadi amal jariah bagi anda semua, dan insya Allah akan bisa memberikan manfaat bagi kita semua dan memberikan pilihan yang mantap bagi anda dan saya juga, dan untuk kita semua dan untuk bangsa Indonesia pada umumnya. Oke para sahabat, pada video kali ini saya akan mengulas sedikit saja seperti biasa, tak mendalam, tetapi bisa dipahami untuk secara harfiahnya saja. Oke, kita memperkirakan akan muncul 3 pasang capres dan cawapres yang akan berkontestasi pada pemilu 2024 mendatang, dan masih terjadi gerasak-gerusuk dan masih terjadi tarik-menarik politik untuk mencari cawapres yang mantap untuk masing-masing capres yang telah ada. Capres Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Ini merupakan capres yang dinyatakan masih kuat untuk menduduki capres pada pemilu yang akan datang. Kan tetapi seperti biasanya dinamika perpolitikan di Indonesia itu selalu berubah-ubah, selalu berfluktuasi sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan perkiraan-perkiraan politik, dugaan-dugaan politik, para ahli-ahli politik maupun para orang-orang politik itu sendiri, yang tentu mereka semua menginginkan pasangannya akan memenangi kontestasi pilpres dan pilwapres yang akan datang. Dan untuk itu pemilihan cawapres ini menjadi suatu hal yang sangat menentukan dan tidak bisa dianggap enteng. Kita mengetahui bahwa ada kemungkinan yang sangat besar bahwa Pak Prabowo Subianto ini akan menjadi capres untuk cawapresnya Ganjar Pranowo. Karena kita melihat terakhir ini, kita lihat ada Budiman Sujatmiko, seorang pentolan politik, seorang politikus muda yang sedang juga gerasak-gerusuk untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai presiden, sebagai cawapres dari partai PDIP. Padahal beliau seorang kader murni PDIP yang seharusnya mengusung Ganjar Pranowo untuk menjadi capres dari PDIP. Dan tetapi Pak Budiman Sujatmiko mencoba menelusuri dengan menapaki jalan politiknya sendiri, mencoba menghubungi Prabowo Subianto. Siapa tahu ada celah untuk mempasangkan antara Prabowo dan Ganjar Pranowo. Dan tentulah ini suatu langkah yang belum finish, karena masing-masing lagi mencari format yang mungkin menurut mereka benar, yang mungkin menurut mereka manjur. Sebenarnya banyak kalangan masyarakat, termasuk kalangan akademisi, menginginkan bahwa capres dan cawapresnya ada 3 pasang. Kita mengasumsikan bahwa ada Anies Baswedan dengan AHY, Prabowo dengan Erick Thohir, dan Ganjar Pranowo mungkin dengan Caimin atau Erlangga Hartarto atau dari partai yang lain. Dan ini dengan tiga cawapres dan capres ini tentu akan memberikan pilihan yang cukup luasa bagi masyarakat Indonesia untuk menentukan daripada 3 cawapres ini. Akan tetapi banyak kalangan-kalangan yang menginginkan hanya ada 2 capres saja, sehingga tidak memperbanyak
penghamburan secara ekonomi bagi bangsa ini, karena kita mengetahui bahwa bangsa ini sedang tidak baik-baik saja secara ekonomi. Untuk itu beberapa pakar ekonomi dan juga beberapa oligarki yang menginginkan kontestasi pilpres dan cawapres berikut besok adalah hanya 2 pasang saja. Wabil khusus video yang telah beredar kemana-mana, Pak Sofian Wanandi menginginkan capres dan cawapres pada itu akan terjadi head to head antara 2 pasang saja, kan, tapi dia tidak menyebutkan antara siapa dan siapa. Seandainya memang 2 pasang itu yang harus terjadi dan memang sudah didesain sedemikian rupa agar Indonesia tidak berpanjang-panjang melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presidennya selama 2 putaran, mungkin akan lebih efektif jika hanya 1 putaran saja. Akan tetapi 1 putaran ini tentu membuat pengelompokan, klasterisasi masyarakat kita akan mungkin tidak beda pada saat Pilpres tahun 2019 yang lalu, yaitu ada klasterisasi antara kelompok nasionalis dan agamis. Dan kalau seandainya 2 pasang ini yang berhadapan adalah Anies Baswedan dengan capresnya AHY yang berorientasi pada nasionalis religius, kemudian ada di seberang sana ada Prabowo dan Ganjar Pranowo yang 90% nasionalis ini, meskipun didukung oleh partai-partai yang agamis, akan tetapi aliran mereka kemungkinan besar akan nasionalis. Karena yang agamis, partai-partai agamis yang berada di belakang Prabowo dan Ganjar ini mungkin tidak terlalu mengutamakan keagamaannya, akan tetapi dia mengutamakan kemaslahatan untuk mungkin kelompok mereka sendiri. Tapi kita tidak bisa menihilkan apa yang mereka inginkan itu. Untuk kita pahami bahwa Pilpres dan Pilwapres 2024 nanti kita mengharapkan ada 3 pasangan tetap, dan kita masih juga mendengar pasangan yang cawapres yang mungkin akan muncul seperti Airlangga Hartarto, Sandiaga Uno, dan masih ada beberapa lagi, dan kita hanya bisa menunggu apa yang akan terjadi terhadap negeri ini, khususnya ketika Pilpres dan Pilwapres nanti dilaksanakan pada tahun 2024. Dan perlu kita catat juga di sana bahwa pada pemilu tahun 2024 tersebut bukan hanya presiden yang akan kita pilih, tetapi ada beberapa pemilihan gubernur, pemilihan wali kota, dan pemilihan kabupaten bupati serentak di seluruh Indonesia. Dan mungkin ini akan sedikit membuat hangat suhu tubuh negeri kita. Akan tetapi kita sebagai anak bangsa, mari kita sama-sama jaga agar perpolitikan Indonesia ini bisa berjalan secara harmonis, secara damai. Karena perbedaan dalam hal berpolitik itu hanyalah perbedaan dalam menentukan pilihan. Kan tetapi kita sama-sama mengetahui bahwa tujuan daripada capres dan cawapres, meskipun 3 pasangan ini akan maju nanti, tujuannya adalah sama, yaitu membuat Indonesia dan masyarakat Indonesia akan lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Dan mereka mempunyai visi yang menurut saya pribadi tidak jauh berbeda. Tujuannya tetap sama seperti yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan juga tetap berlandaskan Pancasila sebagai pandangan hidup atau falsafah bangsa Indonesia dari sejak dulu kala. Dan apapun pilihan Anda, siapapun presiden dan wapresnya, siapapun anggota legislatif yang Anda pilih, yakinkan bahwa dia adalah orang-orang yang berkualitas, yang benar-benar bertanggung jawab, dan tidak berusaha membeli suara Anda dengan memberikan rupiah. Karena berpolitik yang transaksional tersebut, yakinlah kehidupan kita ke depan akan semakin sengsara, karena tidak ada free lunch. Mereka memberi, pasti mereka ada menginginkan sesuatu yang lebih besar daripada sekedar yang Anda terima. Atau sebaliknya, ketika rakyat meminta kepada para calon-calon yang akan berkompetisi tersebut, meminta segala macamnya, mulai bantuan fisik, bantuan uang, dan bantuan raskin, bantuan jalan, pembangunan rumah-rumah ibadah dan lainnya tersebut, yakinlah itu akan berbuntut sesuatu yang
mungkin akan membawa perekonomian kita menjadi lebih buruk lagi. Untuk itu, saya melalui video ini mengajak kita semua, mari kita pilih mari kita pilih para wakil rakyat yang benar-benar berkualitas dan benar-benar bertanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memberikan keadilan hukum secara merata dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitupun presiden dan wakil presiden yang akan kita pilih nanti harus orang-orang yang amanah, orang yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip keindonesiaan. Demikian video singkat ini. Mari kita song-song pemilihan anggota legislatif 14 Februari tahun 2024 dan Pilpres dan Pilwapres serta Pilbub, Pilwako dan Pilbub semua serentak seluruh Indonesia pada tahun 2024 nanti secara damai dan bertanggung jawab. Jangan kita golput, gunakan hak pilih kita untuk mensejahterakan kita sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.